Shalom. Shalom. Apa kabar remaja Gemim? Siap berakar, bertumbuh dan berbuah bagi Kristus. Yes, saya diberkati. Teman-teman remaja dan kakak-kakak pembina remaja yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, saat ini kita bersyukur karena atas campur tangan Tuhan kita boleh beribadah bersama-sama walaupun kita berada di rumah ataupun kita yang berada di rumah gereja dalam menghayati Minggu Advent yang pertama. Untuk itu, sebagai pembuka bagi ibadah ini, kita akan menyanyi bersama-sama pujian yang berkata, "Mari masuk sambil berdiri." Mari kita mengundang Tuhan untuk menabiskan ibadah kita di saat ini. Ibadah persekutuan remaja Jemaat Gemim Getsemani Lansot saat ini kiranya hanya boleh jadi dan tertabis dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita sambut bersama dengan menyanyikan pujian Ya Yesus di Kau Kurindukan. Ya Yesus di Kau kurindukan, dipeganglah batinku, seluruh hatiku terbuka menyambut kedatanganmu. Bahagia teras surgawi, Engkau harapan dunia. Terbitlah surya makasih dan jiwaku terangilah. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam kehidupan kita sehari-hari tentunya kita sering bahkan selalu mengandalkan akan diri kita sendiri. Kita selalu menyakiti hati Tuhan dengan melawan akan setiap kehendaknya. Untuk itu dalam kesempatan ibadah saat ini, marilah kita menghadap hadirat-Nya, kita tunduk kepadanya dan memohon ampun akan setiap dosa dan kesalahan yang telah kita perbuat melawan kehendak-Nya. Mari kita satu dalam permintaan doa, kita berdoa. Ya Allah ya Bapa, Sang Penebus dosa kami sadari ya Tuhan dalam kehidupan kami sering menyakiti hati-Mu dan melanggar berbagai perintah-Mu serta kehendak-Mu. Untuk itu ya Bapa, dengan penuh kerendahan hati, saat ini kami datang menghadap hadirat-Mu, memohon ampun akan setiap kesalahan dan dosa yang telah kami perbuat melawan-Mu. Layakkanlah kami ya Tuhan, agar hidup kami boleh berkenan kepadamu. Terlebih kiranya Engkau mau mengampuni kami dan membaharui akan kehidupan kami,
agar hidup kami boleh selalu menyenangkan hati-Mu dan boleh memancarkan kasih-Mu di tengah dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus, Sang Penebus dosa kami berdoa dan bermohon. Haleluya. Amin. Dengarkanlah berita pengampunan yang terambil dalam Yesaya pasalnya yang ke-1 ayatnya yang ke-18. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kita sambut bersama dengan menyanyikan NNBT nomor 9, Ku Akan Selalu Bersyukur. Ku akan selalu bersyukur kepadamu Yesus Tuhanku, yang menebus semua dosaku, karena kasih-Mu yang besar. Betapa Engkau Tuhan, betapa baik Engkau Tuhan, kasih-Mu yang tak terukur membuat hatiku tentram. Baiklah, saat ini kita akan masuk dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Namun sebelum itu, mari kita satu dalam permintaan doa, kita berdoa. Ya Bapa, firman-Mu adalah suruh dan terang bagi kami. Maka layakkanlah kami ya Bapa untuk belajar mengenai firman-Mu, dan perkenankanlah kami ya Bapa untuk dapat memahaminya, agar lewat firman-Mu hidup kami boleh menjadi baru dan berkenan kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus, berfirmanlah kepada kami. Haleluya. Amin. Baiklah teman-teman remaja dan kakak-kakak pembina remaja yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Saat ini kita akan membaca Alkitab, dan pembacaan kita saat ini terambil dalam kitab Perjanjian Lama, Yesaya pasalnya yang ke-8 ayatnya yang ke-23 sampai Yesaya pasal 9 ayatnya yang ke-6. Sekali lagi, Yesaya pasalnya yang ke-8 ayatnya yang ke-23 sampai dengan pasalnya yang ke-9 ayatnya yang ke-6. Kita baca bersama-sama, kita mulai. Kelahiran Raja Damai. Tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terimpit itu. Kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Zebulon dan tanah Naftali, maka di kemudian hari Ia akan memulihkan jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapan-Mu, seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya, serta tongkat si penindas telah Kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya. Karena Ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Teman-teman remaja yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saat ini kita akan merenungkan pembacaan kita yang terdapat dalam
Yesaya 8 ayat 23 sampai pasal 9 ayatnya yang ke-6 dengan tema kedatangan Mesias yang membawa damai. Shalom. Saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan, kita bersyukur saat ini karena atas penyertaan Tuhan, kita boleh berada di Minggu Advent yang pertama dalam penantian kita menyambut kelahiran Sang Juru Selamat yaitu Yesus Kristus. Di awal bulan Desember ini pastinya torang semua sudah mulai mempersiapkan diri, bahkan torang sudah mulai berbenah torang pe rumah, juga ada yang sudah memasang pohon Natal karena bulan ini merupakan bulan yang torang nanti-nantikan atau setorang tunggu lama dalam menyambut Natal. Nah, mengenai kitab Yesaya yang kita baca saat ini, Yesaya ini berisikan mengenai hukum dan keselamatan. Dan jika ada pertanyaan siapa yang menulis kitab ini, jawabannya ialah Yesaya sendiri. Teman-teman remaja dan kakak-kakak pembina remaja yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam pembacaan kita saat ini disampaikan bahwa kedatangan Mesias itu akan membawa terang dan pengharapan, sehingga akan memberi kesukaan dan kesukaran yang sangat besar bagi umatnya, terlebih dalam pembacaan kita saat ini terhadap umat Israel. Dan dari terang itulah akan memberi kehidupan yang baru dan sukacita yang begitu besar. Mesias yang akan datang ini merupakan Mesias yang membebaskan umatnya, yaitu kita semua, dan ialah yang disebut sebagai penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, dan Raja Damai. Hal inilah yang mengemukakan sifat-sifat ilahi dari Mesias atau Yesus Kristus yang akan datang dan yang akan memerintah atas kita terlebih di dunia ini. Jadi dari bacaan ini menunjukkan bahwa Tuhan Allah begitu mengasihi umatnya, dengan bukti ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal yaitu Yesus Kristus untuk datang ke dunia atau untuk turun ke dunia dengan misi untuk membawa damai dan memulihkan umatnya atau memulihkan kita semua manusia yang berdosa. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebagaimana tema perenungan kita saat ini bahwa kedatangan Raja Damai ini harusnya akan membuat kita hidup berdampingan dan penuh damai serta sukacita, karena kita semua telah dibebaskan dari segala dosa yang telah memperbudak kita. Namun, yang menjadi pertanyaan bagi kita di sini, apakah kita sudah memberlakukan hal itu dalam kehidupan kita, ataukah kita masih tidak hidup dengan membawa damai sejahteranya? Yang menjadi pertanyaan yang begitu penting dalam perenungan kita saat ini, yaitu apakah diri kita sendiri mau atau ingin diperbaharui oleh Yesus Kristus atau tidak. Nah, dalam keadaan saat ini di dunia yang seakan membuat kita kehilangan kendali, di mana kita mulai jauh dari kehendaknya dan mulai melanggar berbagai perintahnya, sehingga nilai-nilai dari kedamaian dan cinta kasih sebagai seorang remaja gereja maupun seorang pembina remaja gereja mulai terkikis, dan kita pun mulai tertindas dengan perbuatan-perbuatan yang diri kita sendiri anggap itu adalah sesuatu yang dikatakan gaul, keren, bahkan kekinian. Padahal itu semua merupakan hal-hal yang negatif yang berdampak buruk bagi diri kita sendiri. Terlebih di tengah pandemi COVID-19 yang kita alami saat ini, sebenarnya dengan adanya pandemik ini menjadi suatu hal yang dapat membuat kita peka dengan keadaan di sekitar. Bukannya kita sebagai remaja gemim atau sebagai remaja Kristen malah memperburuk keadaan yang ada. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai remaja gereja, kita pun di sini diajak untuk lebih peduli dengan melakukan nilai-nilai kedamaian dan saling menghargai. Dan terlebih di Minggu Advent yang pertama ini yang sementara kita hayati, kita semua dipersiapkan untuk menyambut kedatangannya, yakni Sang Raja Damai. Karena itu, marilah kita sebagai remaja Kristen menjadi remaja-remaja ataupun pembina-pembina remaja yang baik dalam hidup dan pergaulan, untuk dapat bersaksi, mengatakan dan menyatakan serta memberitakan tentang Raja Damai yang membebaskan dan menyelamatkan kita semua.
terlebih dalam kita menghayati dan memaknai akan jalannya minggu-minggu Advent ini. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Baiklah, saat ini kita akan memberikan persembahan. Marilah kita memberi persembahan sebagai tanda ungkapan syukur kita kepada Tuhan, dan sambil memberi kita menyanyi bersama-sama pujian Besarlah Untungku. Besarlah untungku jika Yesus milikku, bersuka jiwaku karena damai yang penuh. Meskipun angin keras badai dunia menderu, tak goyah hatiku karena Yesus milikku. Benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku, ketika Yesus semua tetap milikku. Baiklah, saat ini kita akan masuk dalam doa umum. Mari kita satu dalam permintaan doa, kita berdoa. Ya Bapa, kami mengucap syukur atas setiap berkat dan pemeliharaan-Mu bagi kami, sehingga saat ini kami boleh beribadah kepadamu. Biarlah ya Bapa, ibadah kami ini boleh menjadi layak dan berkenan kepadamu. Ya Bapa, dalam ibadah ini kami bersyukur karena kami boleh memberikan persembahan. Kiranya apa yang sudah kami berikan itu dapat terpakai baik untuk pelayanan-Mu, dan kami bersyukur untuk firman-Mu yang boleh mengajarkan kami agar kami boleh dapat menjadi seperti-Mu, yaitu sebagai pembawa damai bagi dunia ini. Kiranya Engkau berkenan atas kami semua. Ya Bapa, kami berdoa saat ini di tengah situasi di mana kami sedang diperhadapkan dengan pandemi global, dengan adanya virus COVID-19 yang menyebar di dunia ini, bahkan sampai di negara kami dan daerah kami tinggal. Kami bermohon padamu ya Bapa, berkatilah kami dan mampukanlah kami untuk melewati akan situasi ini, sambil kami berharap kiranya tangan kasih-Mu selalu melingkupi kami, agar kami semua boleh terjauhkan dari pandemi virus COVID-19 ini. Berkati pula ya Bapa akan negara kami, tempat kami tinggal. Kiranya damai sejahtera-Mu selalu menjadi bagian dari kami semua. Dan bagi pemerintah kami, biarlah kami bersama dengan pemerintah kami bersama-sama untuk dapat bekerja dalam usaha kami mencegah dan memutus mata rantai pandemi COVID-19 ini. Kami berdoa pula ya Tuhan bagi Komisi Pelayanan Remaja Jemaat Gemim Getsemani Lansot. Kami berdoa mulai dari penatua yang ada, komisi, pembina remaja, pimpinan kelompok hingga kami sebagai remaja-remaja. Biarlah semangat melayani terus Engkau anugerahkan dalam kehidupan masing-masing kami, dan biarlah Roh Kudus-Mu pun tercurah atas kami, agar kiranya setiap pelayanan kami boleh selalu berkenan kepadamu. Dan berkatilah akan kehidupan orang tua kami ya Tuhan. Biarlah Engkau boleh menganugerahkan mereka sehat dan kuat dan damai sejahtera-Mu dalam kehidupan mereka. Dan biarlah berkat-Mu pun boleh tercurah atas kehidupan kami masing-masing. Terima kasih ya Bapa untuk segala sesuatu yang indah yang telah Engkau anugerahkan dalam kehidupan kami. Ajarlah kami ya Bapa untuk selalu melakukan segala hal yang berkenan padamu, dan biarlah hidup kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih ya Bapa, ampunilah akan setiap dosa kami, dan inilah yang menjadi doa dan permohonan kami yang kami bawa dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa bersama doa Bapa kami. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami juga tahu untuk yang bersalah pada kami.
dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baiklah, saat ini kita akan menutup ibadah kita. Untuk itu diundang semua untuk berdiri. Dan sebagai nyanyian penutup, mari kita menyanyikan bersama-sama pujian yang berkata, "O datanglah Immanuel." Marilah kita menerima berkat Tuhan, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus, kiranya menyertai Komisi Pelayanan Remaja Jemaat Gemim Getsemani Lansor dan menyertai kita sekalian mulai hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Demikianlah ibadah kita sudah selesai. Shalom dan Tuhan Yesus memberkati.